Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan video kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan kelompok 3 akan mempresentasikan materi mata kuliah penganggaran usaha dengan judul Anggaran Modal. Sebelum masuk sesi inti yaitu pembahasan materi pada video ini, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok 3. Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Yang pertama, Vicky Firmansyah. Yang kedua, Dery Dwiantoro. Yang ketiga, Neri Pebrina. Yang keempat, Nadia Nurhaifa. Yang kelima, Abdu Ilyas. Yang keenam, Fania Marsa Sabira. Yang ketujuh, Deliana Pit Sagita Sugandi. Yang terakhir, Muhammad Anas Raja. Anggaran atau budget adalah sebuah rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Sedangkan anggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana yang dimasukkan ke dalam anggaran modal, atau proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka panjang. Tujuan penyusunan anggaran yang pertama, untuk memaksa manajer membuat rencana kerja. Artinya manajer harus selalu berpikir proaktif tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua, untuk tolak ukur mengevaluasi kinerja. Artinya bahwa kinerja manajemen harus dibandingkan dengan anggaran. Yang ketiga, untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manajer. Artinya bahwa secara formal, anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi kepada semua level manajemen. Yang keempat, untuk membantu pengambilan keputusan. Artinya bahwa anggaran mengarahkan perhatian manajer untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, jenis anggaran. Anggaran yang harus disusun perusahaan terdiri dari berbagai jenis. Semua aktivitas yang direncanakan perusahaan bagi periode mendatang harus disusun dalam suatu anggaran lengkap. Tanpa memiliki anggaran lengkap, pelaksanaan aktivitas tidak memiliki anggaran lengkap akan gagal. Walaupun aktivitas yang tidak memiliki anggaran tersebut tetap diupayakan untuk dilaksanakan, maka aktivitas tersebut tidak dapat dinilai hasilnya. Menurut Rudianto, anggaran perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok anggaran sebagai berikut. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan selama suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup antara lain, yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. Yang ketiga, anggaran laba. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan selama suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Anggaran laba merupakan rangkuman dari keseluruhan anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Yang terakhir adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Menurut Swasta dan Sukotjo, pada tahun 2022, perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Perusahaan bertugas mengolah sumber-sumber ekonomi atau sering disebut juga faktor-faktor produksi. Sumber-sumber ekonomi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam manusia, uang, material, dan metode. Lalu di sini ada bentuk-bentuk perusahaan. Di sini ada pertama perusahaan perseorangan. Ialah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Lalu yang kedua di sini ada firma.
ialah sebuah bentuk persetujuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing anggota. Persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Lalu yang terakhir, ketiga DCV, Commanditaire Feyenoord Cup, adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan. Savitri 2008, Benardi DKK 2009 mengatakan bahwa karakteristik suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa faktor, misalnya bidang usaha, pasar, dan sumber daya. Oleh karena itu, dalam konteks laporan keuangan, Benardi DKK 2009 mengklasifikasikan karakteristik perusahaan menjadi 3 kategori, yaitu struktur perusahaan, kinerja perusahaan, dan pasar perusahaan. Pembentukan perusahaan. Tahap awal dalam pembentukan perusahaan adalah dengan mengajukan permohonan ke negara di mana perusahaan tersebut akan didirikan. Permohonan memuat informasi mengenai nama dan tujuannya didirikan perusahaan, jenis saham, jumlah modal dasar, dan nama pendiri perusahaan. Pendirian perusahaan membutuhkan banyak biaya. Biaya-biaya yang terjadi dalam rangka pendirian perusahaan dinamakan biaya pendirian perusahaan, organization cost. Pengeluaran-pengeluaran ini mencakup yang pertama, pengeluaran administrasi, yang kedua, pengeluaran pengurusan akte, yang ketiga, pengurusan izin, yang keempat, pajak, dan yang kelima, biaya promosi dan lain sebagainya. Modal perusahaan. Ketika perusahaan telah sah berdiri tercantum pada akte notaris, perusahaan bersiap-siap melepaskan kepentingannya pada tiap lembaran saham yang dikuasai. Jika perusahaan punya semacam saja ataupun satu tipe saham, biasanya saham itu disebut dengan common stock. Selembar common stock menjadikan pemegang saham mendapatkan haknya untuk memutuskan. Di antara haknya untuk memutuskan, satu, berhak memberikan suara. Yang kedua, berhak mendapatkan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen. Yang ketiga, berhak memperoleh prioritas atas common stock yang dirilis korporasi agar menjaga banyaknya persentase penguasaan common stock. Yang terakhir atau yang keempat, berhak didahulukan pembayaran kewajiban tersisa sesudah kewajiban pada kreditur dan preferred stok perusahaan dipenuhi jika korporasi mengalami pilot atau kebangkrutan. Hak yang akan diberikan oleh perusahaan kepada investor atas kepemilikan saham biasanya dinyatakan secara tertulis dalam akte pendirian perusahaan atau dalam anggaran dasar atau dalam anggaran rumah tangga. Kepemilikan saham dibuktikan melalui sertifikat saham yang bernomor urut tercetak. Dalam sertifikat saham ini tertera diantaranya yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, nilai pari saham. Yang ketiga, nama pemegang saham. Yang keempat, kelas saham. Dan yang kelima, jumlah saham yang dimiliki. Lanjut, pembahasan mengenai modal di store. Modal distorkan merupakan jumlah kas dan aktiva tambahan yang diberikan oleh pemilik saham ke korporasi agar digantikan dengan saham. Adapun saldo laba muncul sebagai output aktivitas operasional, yaitu yang kita sebut dengan laba bersih. Arti modal yang dianggarkan. Modal yang dianggarkan berkaitan pada semua pemrosesan direncanakan dan keputusan yang diambil tentang uang yang dikeluarkan dengan kurun periode dikembalikannya melebihi 1 periode. Sebutan lain bagi modal yang dianggarkan adalah tambahan pengeluaran barang modal ataupun pembelian aset yang dianggarkan. Sebutan barang modal merujuk kepada aset berwujud yang dipakai untuk pemroduksian dan penganggaran.
mengartikan sebuah perencanaan aliran uang masuk dan aliran uang keluar pada tenggat waktu acak pada periode yang berikutnya. Modal yang dianggarkan meliputi semua pemrosesan pembiayaan yang direncanakan di mana harapannya untuk dikembalikan melebihi satu periode. Pentingnya modal dianggarkan. Beberapa alasan mengapa kita perlu menganalisis anggaran modal antara lain yaitu yang pertama ada uang yang digunakan memiliki tenggat waktu yang lama. Yang kedua ada investasi ditanamkan pada aset berwujud berharap akan output yang dijual pada periode berikutnya. Yang ketiga ada uang yang dikeluarkan bagi kepentingan itu relatif banyak dan rumit dijual lagi apabila aset telah terpakai. Dan yang keempat ada ketetapan-ketetapan yang keliru ketika mengambil kebijakan atas modal yang dikeluarkan. Analisis kelayakan investasi. Analisis kelayakan investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengetahui prospek dari suatu investasi yang mendasari pengambilan keputusan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Teknik penganggaran modal, metode periode pembayaran kembali payback period method. Metode periode pengembalian adalah metode penilaian investasi yang sederhana. Periode pengembalian payback period dipergunakan untuk menghitung berapa lama investasi awal yang akan kembali. Lalu semakin pendek periode waktu pengembalian payback, maka investasi tersebut layak dilakukan. Lanjut, metode nilai kini bersih atau disebut net present value methods adalah suatu metode mengukur profitabilitas suatu investasi. NPV adalah metode kelayakan investasi yang dengan mengukur selisih nilai investasi yang saat ini present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar di masa mendatang selama periode tertentu. Lanjut, internal rates of returns, metode dengan suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk investasi sama dengan nilai yang sekarang dengan biaya investasi tersebut, yang artinya IRR adalah suku bunga yang mengatur NPV proyek sama dengan 0. Lanjut, metode index profitabilities atau probabilities index of methods. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang masa sekarang. Dengan kata lain, probability index atau PI adalah pembandingan present value atau PF kas masuk dengan PF kas keluar. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Suatu usulan proyek investasi yang merupakan proyek jangka panjang harus dilakukan dengan perhitungan secara baik dan mendetail terhadap estimasi modal yang akan digunakan atau arus kas yang akan dikeluarkan dan estimasi arus kas yang akan dihasilkan oleh perusahaan apabila proyek tersebut dijalankan. Perhitungan tersebut kemudian dilakukan pengevaluasian dalam kelayakan investasi untuk mengetahui apakah proyek yang diusulkan layak atau tidak untuk diterima oleh perusahaan. Hal ini penting dilakukan karena apabila proyek yang dijalankan ternyata tidak layak, maka proyek tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan atau aliran kas masuk yang memenuhi keinginan perusahaan, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar. Keputusan akan investasi merupakan keputusan yang sangat penting yang harus dibuat oleh seorang manajer. Dari pembahasan di atas, penganggaran modal atau capital budgeting sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi dan penanaman saham. Di mana bila perhitungan atau keputusan untuk pengambilan penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan. Itulah presentasi materi anggaran modal dari kelompok 3. Apabila dalam proses penyampaiannya terdapat banyak kekurangan, saya mewakili rekan-rekan dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.